Oke, kita langsung bahas yuk bab 36 ini. Ada ide yang sekilas agak aneh ya, tapi kayaknya penting banget. Fokusnya itu melampaui rata-rata pribadi, bukan rekor terbaik pribadi. Ini kayak ganti cara mainnya, gitu ya. Persis. Ini sebuah pergeseran cara pandang yang menarik banget sih. Jadi bab ini ngajak kita buat, ya udah, stop terobsesi ngejar puncak performa yang cuma sesekali bisa dicapai. Itu kan sering bikin stres ya. Iya, bener banget. Seringnya malah bikin down. Nah, sebaliknya, fokus aja buat naikin standar rata-rata kinerja kita secara konsisten. Sedikit demi sedikit. Ini soal membangun kemajuan yang solid gitu loh. Lewat langkah-langkah kecil yang berkelanjutan. Oke deh, jadi misi kita sekarang nih bongkar kenapa strategi rata-rata dulu aja ini bisa jadi lebih ampuh. Dan gimana Anda bisa mulai coba terapin ini. Mari kita gali bareng-bareng ya. Kita semua pasti pernah ngalamin lah ya, pasang target tinggi, usaha keras, pecahin rekor pribadi, terus gagal. Kalau keseringan gitu, rasanya pengen nyerah aja kan? Tekanannya itu loh. Nah, iya kan? Dan disinilah menurut saya bagusnya fokus ke rata-rata. Coba bayangin deh, setiap kali Anda berhasil, dikit aja, naikin rata-rata kinerja Anda. Mau itu rata-rata jarak lari, atau rata-rata halaman buku yang dibaca per minggu, apa aja lah. Itu tuh udah jadi kemenangan. Kemenangan kecil tapi nyata ya. Betul. Kemenangan kecil yang nyata dan bisa dirayain. Ini ngebangun fondasi percaya diri sama momentum yang kuat. Dan, yang penting, tanpa beban psikologis harus selalu jadi yang paling top gitu. Dan ini bukan cuma teori orang ngawang kan, penulisnya cerita pengalaman pribadi dia, yang menurut saya, wah kena banget. Pas dia lagi pemulihan dari sakit, dia mulai rutin jalan kaki tuh. Iya, saya ingat bagian itu. Nah, dia nggak maksain diri buat jalan sejauh mungkin tiap hari. Fokusnya cuma satu, naikin jarak rata-rata per sesi jalannya. Terus gimana hasilnya? Hasilnya keren banget. Dalam 19 kali jalan kaki, rata-ratanya itu naik terus. Dari awalnya cuma 1 mil, akhirnya nyampe rata-rata 7 mil. Tapi yang lebih gila lagi, Apa tuh? dalam proses ngejar rata-rata itu, dia tanpa sadar mecahin rekor jarak terbaiknya sendiri. Nggak cuma sekali, tapi sampai 9 kali. Serius? Jadi rekor terbaiknya pecah berkali-kali justru pas dia nggak fokus ngejar itu. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Iya kan? Apa? Ya karena patokannya tuh rata-rata dia yang terus membaik. Jadi ini bukan cuma trik psikologis ya, tapi beneran strategi buat ngakalin limit kita, ngejar sempurna. Gitu. Tepat sekali. Ini strategi cerdas buat kemajuan yang berkelanjutan. Contoh jalan kaki tadi itu kuat banget, karena nunjukin betapa fundamentalnya prinsip ini. Dan karena fundamental, kita bisa lihat potensinya di banyak area lain hidup Anda. Contohnya, di dunia kebugaran deh. Kebayang sih. Mungkin daripada frustasi karena belum bisa lari 10K, ya fokus aja dulu naikin rata-rata jarak lari mingguan. Misalnya dari 3K ke 4K dulu. Atau mungkin naikin rata-rata jumlah push-up per sesi latihan, bisa juga kan? Bisa banget. Atau buat hal kayak nurunin berat badan. Daripada obsesi sama target mingguan yang kaku, yang seringnya meleset terus bikin kecewa, gimana kalau fokusnya itu nurunin rata-rata berat badan harian atau mingguan Anda? Pelan tapi pasti. Masuk akal. Atau buat bangun kebiasaan baik. Misalnya, memperbaiki rata-rata waktu tidur Anda mungkin. Ngurangin rata-rata jumlah menit Anda begadang lewat tengah malam. Dikit-dikit. Menarik, menarik. Pola pikir ini bisa kita tarik juga nih ke area kayak belajar atau ngasah skill gitu ya. Daripada maksain belajar 3 jam sehari, terus seringnya gagal dan kecewa, mungkin lebih realistis kalau kita targetin naikin rata-rata waktu belajar efektif dari 30 menit jadi 45 menit dulu misalnya. Persis. Logikanya sama persis. Bahkan, ini bisa masuk ke keuangan pribadi juga loh. Misalnya, perbaiki rata-rata saldo kas bulanan Anda. Atau, secara konsisten, kurangi rata-rata saldo utang Anda. Kuncinya itu di kemajuan kecil yang terukur dan terus-menerus pada performa tipikal Anda. Bukan yang luar biasa sesekali. Tapi ada risiko nggak sih kita jadi ya gitu-gitu aja, jadi terlalu nyaman gitu ngejar rata-rata doang? Gimana kita mastiin tetap ada dorongan buat lompatan kemajuan yang lebih gede? Nah, itu pertanyaan bagus. Fokus ke rata-rata tuh bukan berarti jadi anti ambisi. Justru, menurut saya, sebaliknya. Dengan ngebangun fondasi yang solid lewat peningkatan rata-rata, Anda itu justru nyiptain kondisi yang lebih oke buat sesekali mencapai puncak baru. Oh, kayak contoh penulis tadi ya? Iya,
Kayak contoh penulis tadi yang mecahin rekor terbaiknya tanpa tekanan. Ini soal membangun kapasitas secara bertahap. Terus kalau target rata-rata tertentu udah tercapai dan stabil nih, ya fokusnya bisa geser. Mungkin Anda mulai fokus ke rata-rata indikator lain, atau masuk ke fase maintenance buat jaga standar baru itu. Oke. Masuk akal banget penjelasannya. Jadi kesimpulannya nih ya, konsistensi dalam naikin performa rata-rata kita itu seringkali jauh lebih efektif dan berkelanjutan gitu ya, daripada ngejar intensitas puncak sesekali yang penuh tekanan. Ini kayak lari maraton, bukan sprint. Benar sekali. Ini mengubah definisi kemajuan itu sendiri. Bukan lagi soal ledakan hebat yang jarang terjadi, tapi lebih ke langkah-langkah kecil yang terukur, pasti, dan bikin Anda terus maju. Kemajuan yang lebih manusiawi mungkin ya, istilahnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin sejenak, di area mana dalam hidup Anda sekarang, dorongan buat selalu sempurna atau harus selalu mencapai yang terbaik, itu justru malah bikin Anda stuck atau frustrasi. Gimana kalau Anda coba terapin prinsip lampaui rata-rata, bukan terbaik, ini di sana? Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin bisa Anda rasakan?